Monte San Angelo adalah sebuah desa yang terletak di bagian selatan Gunung Gargano, Italia, 800 meter di atas permukaan laut. Terkenal dengan tempat sucinya Basilika Santo Mikael, Malaikat Agung, sebuah situs warisan UNESCO. Selama berabad-abad, tempat ziarah ini telah banyak dikunjungi oleh para paus dan para penguasa. Basilika ini terdiri dari tingkat atas dan tingkat bawah. Pada bagian tingkat atas, kita melihat menara lonceng. Menara lonceng ini didirikan oleh Charles I sebagai ucapan terima kasih kepada Santo Mikael karena berhasil menaklukkan Italia Selatan. Dibuat tahun 1274 sampai 1282 dengan ketinggian 27 meter dengan 5 lonceng di puncak menara. Setelah melewati menara lonceng, kita memasuki sebuah alun-alun besar yang disebut atrium atas, yang dibatasi oleh pagar tiang yang berasal dari tahun 1865. Di bagian tengah, tepatnya di bagian atas, di antara dua jendela mawar kecil, ditempatkan sebuah patung Santo Mikael Sang Malaikat Agung di atas puncak basilika. Sementara pada bagian bawahnya terdapat dua pintu masuk. Sebelah kiri terbuat dari perunggu, dihiasi panel-panel yang menceritakan seluruh sejarah tempat suci, dari asal-usulnya hingga ziarah Santo Yohanes Paulus II di tahun 1987. Di atas pintu-pintu tersebut terdapat dua batu nisan persegi panjang. Di sebelah kanan terdapat tulisan yang berbunyi, "Tempat ini sungguh dahsyat. Inilah rumah Tuhan dan gerbang surga." Sementara sebelah kiri terdapat tulisan yang merupakan kata-kata yang diucapkan oleh Malaikat Agung pada penampakannya yang ketiga. Dikatakan, "Tidak perlu bagimu untuk meresmikan basilika yang telah aku bangun ini, karena aku sendiri yang meletakkan fondasinya dan juga telah menguduskannya." Saat masuk ke dalam, kita bisa merasakan suasana pada abad pertengahan, melewati tangga-tangga yang dibuat di abad ke-13 oleh penguasa Avignon. Tangga-tangga ini terdiri dari 86 anak tangga yang berakhir pada pintu yang ditopang oleh singa yang disebut gerbang banteng. Karena gerbang tersebut di atasnya terdapat lukisan dinding yang menggambarkan episode ketika banteng itu berlutut di dalam gua. Di bawah lukisan dinding tersebut terdapat plakat marmer yang memuat prasasti, bunyinya, "Ini adalah gua Santo Mikael Malaikat Agung yang terkenal di seluruh dunia. Tempat beliau berkenan menampakkan diri kepada manusia. Wahai peziarah, sambil bersujud di tanah, hormatilah batu-batu ini, karena tempat di mana engkau berada adalah tempat yang suci." Di sepanjang tangga Avignon, kita bisa melihat patung Bunda Maria dengan bayi Yesus. Kemudian kita juga bisa melihat sebuah salib yang didirikan dengan adanya di sebelah kanan dan kiri adalah alat-alat siksa yang dahulu pernah digunakan untuk Tuhan Yesus. Di balik gerbang banteng, kita sampai pada aula bawah dengan pintu bergaya Romawi yang indah terbuat dari perunggu. Pintu tersebut diatapi oleh sebuah lengkungan yang di atasnya terukir kata-kata yang diucapkan Santo Mikael kepada Uskup Santo Laurentius Majoranus dalam salah satu penampakannya. Ketika batu karang itu terbuka, di sanalah dosa manusia akan diampuni. Ini adalah tempat tinggal khusus di mana semua rasa bersalah dihapuskan. Pintu perunggu ini dibuat pada tahun 1076 di Konstantinopel.
disumbang oleh keluarga bangsawan Mauroni. Di pintu tersebut menggambarkan episode-episode Alkitab dari Perjanjian Lama dan Baru, menampilkan para malaikat. Kisah penampakan Santo Mikael kepada Uskup Santo Laurentius, dan beberapa momen dari sejarah gereja pada abad-abad pertama. Pada ujung aula terdapat sebuah altar bergaya barok yang ditempatkan di tahun 1690 untuk menyimpan sakramen Maha Kudus. Di atasnya terdapat 3 patung mewakili Santo Yosef di tengah, Santo Nikolas di sebelah kiri, dan Santo Antonius dari Padua di sebelah kanan. Dan pada bagian paling atas terdapat ukiran peristiwa kabar gembira malaikat kepada Bunda Maria. Kita masuk pada bagian paling misterius dari tempat suci ini, yang tentu saja adalah Gua Santo Mikael, di mana menurut tradisi malaikat tertinggi Mikael menampakkan diri. Di dalam gua terdapat sebuah ruangan bergaya gotik yang dibagi menjadi 3 ruang dan ditutup dengan kubah salib dengan altar Santo Fransiskus dan gua. Di sebelah kanan terdapat altar yang didedikasikan untuk Santo Petrus dan salib. Di sebelah kiri, samping dari kursi uskup, di bawah kanopi kayu yang ditompang oleh 4 tiang marmer dari monumen kuno, terdapat salah satu altar tertua di basilika tersebut. Didedikasikan untuk Our Lady of Perpetual Health. Dan di atas altar terdapat lukisan dinding dari abad ke-17 menggambarkan Bunda Maria sebagai penolong abadi dengan Santo Stefanus Martir pertama dan Santo Carolus Borromeus di sebelah sisinya. Paus Gregorius ke-13 hidup tahun 1572 sampai 1585, memberikan indulgensi penuh bagi orang-orang yang telah meninggal yang setiap hari berdoa di altar ini. Di awal abad ke-17, Uskup Agung Domenico Ginnasso menggali bagian bawah gua dengan tujuan untuk membuat sebuah ruang kebaktian yang lebih besar untuk perayaan misa keuskupan, di mana sang uskup menutupnya dengan lempengan tembaga yang bertuliskan batu pelataran gereja yang berbentuk altar, tempat ditemukannya 2 jejak kaki seperti jejak kaki anak kecil yang terletak di atas salju. Ditempatkan pada tahun 1507 di altar jejak kaki di jantung gua suci, patung Santo Mikael Malaikat Agung, sebuah karya dengan nilai yang begitu tinggi, dibuat oleh Andrea Contucci. Patung ini dipahat dari marmer Carrara putih, tingginya 130 cm, menggambarkan pangeran pasukan surgawi dalam posisi seorang prajurit yang menginjak-injak setan. Digambarkan sebagai monster dengan wajah monyet, paha kambing, cakar singa, dan ekor ular. Santo Mikael berpenampilan seperti seorang remaja dengan wajah yang tersenyum. Pada bagian kepala Santo Mikael dihiasi dengan rambut yang diikat, melingkar, dan keriting. Lengan kiri direntangkan ke bawah, sementara lengan kanan terangkat memegang pedang yang diletakkan melintang sebagai tanda ancaman. Posturnya adalah posisi seorang prajurit yang menang, mengenakan baju besi prajurit Romawi padat dengan jubah militer yang besar, berjaga-jaga agar musuh tidak bisa lagi menyerang. Pedang yang dipegang oleh Santo Mikael diambil dari tangan malaikat tertinggi dan dibawa dalam prosesi hikmat melalui jalan-jalan di Monte San Angelo setiap tanggal 29 September. Pada bagian ruang lain, yaitu Kapel Tobat atau Kapel Rekonsiliasi, dibangun untuk menyediakan tempat bagi para peziarah
agar mereka bisa menerima sakramen rekonsiliasi dan dalam keheningan merasakan kembali pengampunan dosa dari Tuhan. Kapel tersebut dibangun pada peringatan Yubelium Milenium ketiga. Ada 9 balok yang menopangnya, melambangkan 9 paduan suara malaikat. Secara visual, kapel ini memberikan gambaran makam yang kosong dan kemenangan Kristus atas dosa dan kematian. Dan pada bagian ruang lain, kita bisa melihat museum devosional yang berasal dari periode Bizantium dan Longobard. Dipamerkan di sini antara lain berbagai patung dari penggalian tempat suci, bekas gereja San Pietro dan reruntuhan biara Benediktin Santa Maria di Pulsa. Demikianlah sekilas jelajah Basilika Malaikat Agung Santo Mikael di Gunung Gargano, Italia. Kehadiran Malaikat Agung yang berkenan menampakkan dirinya semakin meneguhkan kita akan penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Mikael yang memiliki arti siapa seperti Allah, mau menunjukkan hanya Tuhan Allah satu-satunya yang berkuasa dan mengatasi segalanya. Hanya Dialah semata-mata segala pujian, sembah, dan penyerahan hidup kita seluruhnya. Di luar kuasa Allah, baik itu tipu muslihat si jahat, pengandalan kekuatan sendiri, hanya berujung pada kesia-siaan dan kebinasaan. Santo Mikael hadir untuk menjaga dan mendukung doa-doa kita kepada Bapa. Santo Mikael sendiri diutus Allah untuk menghalau kuasa jahat dari hidup kita, selama kita sendiri menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita selalu memohon syafaat, memohon dukungan doa Santo Mikael dalam kehidupan kita. Salah satunya melalui doa yang telah disusun oleh Paus Leo ke-13. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung bagi kami melawan kejahatan dan jerat iblis. Kiranya Allah menghardiknya, dan semoga Engkau, Panglima Laskar Surgawi, dengan kuasa Allah berkenan mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.